Nomor 1 diketahui garis regresi F melalui titik 1,5 dan 2,4 serta garis regresi melalui titik 2,6 dan 1,2. Dan di situ disajikan sebuah data di tabel gitu ya, yang menandakan X-nya berapa nilainya atau variabel bebasnya berapa dan variabel terikatnya berapa gitu ya. Nah, di sini kita mulai membuat tabel terlebih dahulu. Nantinya di sebelah sini ya. Sembari nanti mencari kesamaan garis mana yang best fit gitu ya. Mungkin nanti tabel sebelah sini aja. Iya. Oke, pertama kita harus membuat dulu kesamaan garis yang belum diketahui di sini. Yang pertama adalah F ya. F itu dia melalui 1,5 dan 2,4. Ini kita tandai sebagai X1, Y1. Ini X2, Y2. Dimana rumus yang sudah dipelajari gitu ya. Garis yang melalui dua titik itu rumusnya adalah Y topi min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y topi untuk yang F dulu ya. Untuk yang F dulu. Garis F itu nanti Y topinya diamin dulu. Kita di sini mau buat garis regesi gitu ya. Y1-nya di situ adalah 5, Y topi min 5 dibagi Y2-nya 4 min 5 sama dengan X min X1-nya 1 dibagi X2 min X1 2 kurang 1. Ya. Jadi semua informasi sudah ditahukan di situ ya. Y topi minus Y1 min 5 dibagi 4 kurang 5 sama dengan X min 1 atau X min X1 dibagi 2 kurang 1. Nah, Y topi minus 5, 4 kurang 5 itu min 1, X min 1 dibagi 1. Di mana hasilnya nanti di sini adalah Y topi min 5 kali silang ya. Kali silang sama dengan min 1 dikali X min 1. Y topi sama dengan ini kali pelangi ya. Min 1 kali X min X. Min 1 kali min 1, 1 plus 1, 5-nya minus 5 ruas jadi plus. Sehingga didapatkan Y topi sama dengan min X plus 6. Itu adalah garis regresi yang pertama untuk yang F. Ya, garis F. Sekarang kita juga mencari selanjutnya, yaitu mencari garis regresi untuk yang G ya. Supaya kita nanti bisa lihat mana yang merupakan best fit. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk G berarti Y topi min Y1-nya yang ini berarti ya, yang 6 ini ya. Gantian titiknya. X1 Y1-nya 2,6, X2 Y2-nya 1,2. Berarti Y topi min 6 dibagi 2 kurang 6. Sama dengan X min X1-nya 2 dibagi X2 min X1. X2-nya 1, X1-nya 2. Sekali lagi, Y topi min Y1 berarti Y1-nya 6 dibagi Y2 minus 1, Y2-nya 2 berarti 2 kurang 6 sama dengan X minus 2. X minus 2, tadi 2 itu adalah X1 ya, X min X1 dibagi X2 min X1 berarti 1 kurang 2. Ya, kita hitung Y topi min 6 dibagi 2 kurang 6 min 4 sama dengan X min 2 dibagi min 1. Kita kali silang jadi minus 4X min 4 kali min 2 8 ya. Plus 8 sama dengan min Y topi ya, min 1 soalnya ya. Min 1 kali Y topi min Y topi min 1 kali min 6 plus 6. Yang pindah ruas nanti adalah Y topinya ke kiri jadi plus Y topi
Lalu min 4x ke kanan jadi 4x positif. Sepakat 6, ya ini 8 min dari luas jadi min. Sehingga untuk yang garis G, kita dapatkan kesamanya Y topi sama dengan 4x min 2. Itu untuk garis yang G. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencari tahu mana yang best fit gitu ya. Yang best fit itu apakah yang garis F atau garis G? Nah, kita coba buat tabelnya. Di sini ada tabel X sama Y yang kita lengkapi dulu gitu ya, gitu ya. Nanti tambahannya di sini adalah pertama dari Y topi F dulu ya. Kita tulis Y topi F di kolomnya, terus nanti ada Y min Y topi F, dan satu lagi Y min Y topi F kuadrat. Ini yang kita cari nanti totalnya gitu ya. Dan sebelahnya untuk yang garis kedua, tambahkan Y topi G, itu garis G gitu ya. Lalu Y min Y topi G, sama satu lagi Y min Y topi G kuadrat. Nah, ini kita cari nanti ya. Jadi yang kita fokuskan di sini nanti hasil akhirnya adalah yang sigma gitu ya. Sigma dari ini yang tipis ya, yang Y min Y topi F-nya dikuadratkan yang ini sama yang paling kanan ya, Y min Y topi G kuadrat. Nah, kita mulai analisa sama-sama perhitungannya. Data X di sini ada 2, 3, 4, 4, 5. Untuk yang Y-nya itu ada 3, 4, 6, 7, 10. Ya, 2, 3, 4, 4, 5. Sama 3, 4, 6, 7, 10. Untuk Y topi F berarti yang dimerahin ya. Kotak merah ini kita masukkan nilainya. X-nya mulai dari 2 ya. Berarti min 2 tambah 6 itu 4. Ya, min 2 tambah 6 itu 4 ya. Terus X-nya 3. Y-nya berarti Y topinya min 3 tambah 6. Yaitu 3. Min 4 tambah 6, 2. Min 4 tambah 6, 2 lagi. Min 5 tambah 6 itu 1. Nah, selanjutnya Y min Y topinya kita hitung. Ya. Berarti 3 kurang 4 min 1. 4 kurang 3, 1. 6 kurang 2, 4. 7 kurang 2, 5. 10 kurang 1, 9. Nanti setelah Y min Y topi, selanjutnya dikuadratkan dari hasil Y min Y topi tadi, yang F ya. Berarti hasil kuadratnya ini intinya kita cari nanti ya. Penjumlahannya berapa, dihitung. Berarti Y min Y topi kuadrat, min 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1 juga. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 9 kuadrat 8. Nah, ini kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 16 tambah 25 tambah 81. Itu hasilnya 124 sigma dari Y min Y topi F yang dikuadratkan tadi. Tuh. Lanjutnya Y topi G. Y topi G kita cari. Nilainya yang kuning ya. Masukkan nilai X-nya. Dimulai dari X-nya sama dengan 2 ya. Berarti 4 kali 2, 8 kurang 26. 4 kali 3, 12 kurang 2, 10. 4 kali 4, 16 kurang 14. 4 kali 4, 16 kurang 14 lagi. 5 kali 4, 20 kurang 2, 18. Ya. Selanjutnya Y min Y topi G dihitung sisinya ya. Berarti 3 ya, Y-nya 3. 3 kurang Y topi G 6. 3 min 6 min 3. 4 kurang 10 min 6. 6 kurang 14 itu min 8. 7 kurang 14 itu minus 7. Ya. Terus habis itu
Yang bawahnya 10 kurang 18 itu min 8. Ya, ini dikuadratkan. Min 3 pangkat 29. Min 6 kuadrat 36. Min 8 kuadrat 64. Min 7 kuadrat 49. Dan min 8 kuadrat 64. Kita tambahkan lagi gitu ya. 9 tambah 36 tambah 64 tambah 49 tambah 64. Hasilnya 222 ya. Nah, karena di sini yang diambil adalah nilai sigma yang terkecil, jadi yang best fit gitu ya. Untuk yang best fit yang terkecil di sini adalah yang pertama ya. Garis pertama ini yang kecil. Berarti ini yang best fit-nya. Garis best fit yaitu siapa? Itu garis yang G. Nah, itu ya jawabannya ya. Kesimpulannya, manakah yang makan garis best fit? Yaitu yang G. Sehingga karena kita, yang F maksudnya ya, ini ya. Yang F. Nah, ini ya, yang pertama ya. Tadi yang pertama yang F ya, yang merah. Garis F adalah garis best fit. Ya. Yang pertama, pokoknya yang kecil. Cari yang terkecil nilai sigmanya. Nanti kita bisa jawab yang B, tinggal masukkan X-7 ke fungsi yang kuning ya. Ini kita tadi jawab yang A ya. Yang B-nya berarti tinggal jawab aja nanti Y topi ketika X-nya 7. Berarti Y topi sama dengan min. Masukin ke yang kotak merah ya. Karena garis pertama yang best fit. Y topi sama dengan min 7. X-nya 7 ya, tambah 6. Maka Y topinya min 1. Pas dihitung gitu ya. Jadi ketika X-nya 7, min 7 tambah 6, min 1. Dan yang C, Y topinya 8 gitu ya. Berarti 8 sama dengan min X tambah 6. Nah, X-nya pindah ruas. Berarti 6 kurang 8. Berarti X-nya min 2. Gitu. Ya, itu jawabannya ya. Nomor B dan C. Seperti itu nomor 1 semuanya. Ya, kita lanjutkan nomor 2-nya ya. Di nomor 2 ini juga sama caranya gitu ya. Kita buat dulu ada 3 garis gitu ya. 3 garis yang kita buat. Nanti kita cek mana yang best fit gitu ya. Nah, ada 3 garis sekali lagi ya. Yang akan kita buat. Nah, sebentar. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu garis yang Adam ya. Melalui titik 2,16 dan 3,20. Masih menggunakan tadi ya. Yang rumusnya adalah untuk Adam dulu. Adam. Y topi min Y1. Y1-nya 16. Dibagi 20 kurang 16. X min X1. X1-nya 2. Dibagi 3 kurang 2. X2-nya 3. X1-nya 2. Berarti Y topi min 16. 20 kurang 16, 4. X min 2 per 3 kurang 1. Berarti Y topi min 16 sama dengan 4X min 8 ya. Karena dikali silang nanti Y topinya sama dengan 4X min 8 tambah 16 ya. Itu adalah sama dengan 8. Ini adalah punya Adam ya. Y topi Adam adalah ini. Lanjut yang kedua, kita mencari yang berbeda ya. Berbeda. Y topi min Y1-nya untuk berbeda 18 ya. Y min Y1-nya. Y2 min Y1 berarti 24 kurang 18.
sama dengan X min X1. X min X1 itu X min X1, X min X1, X1 2 ya. X min 2 per 4/2. X2-nya 4 gitu ya. Berarti Y topi min 18 dibagi 24, 18, 6. X min 2 bagi 2. Nanti bisa coret ya. 6 bagi 2 itu 3. Saya kecilkan ya. Terus habis itu dijalankan sisanya. Berarti Y topi ini 1 ya. Kali silang. Berarti Y topi min 18 sama dengan 3 kali X. Berarti 3X. Min 2 kali 3, 6. Berarti untuk yang berbeda Y topinya sama dengan 3X minus 6 ditambah 18 itu adalah 12. Iya, ini adalah yang kedua. Barbera ya. Y topi 3X tambah 12. Satu lagi untuk yang Ciko. Ciko yang belum ya. Ciko sebelah sini ya. Ya. Yang C. Ciko itu berarti Y topi. Y topi min Y1. Y1-nya 20. Bagi 21 kurang 20 ya. Karena Y2-nya 21. Y1-nya 20. X min 3. X min 2 ya. X1-nya 2. Dibagi X2 min X1, 3 kurang 2. Berarti Y topi min 20 per 1 sama dengan X min 2 per 1 juga. Berarti Y topi sama dengan X. Ini minus 2. 2. Ini kan 1 nggak ngaruh ya. Sama aja. Hasilnya ntar. Nanti kali silang. Pindah ruas. Min 20-nya di plus ke kanan. Berarti 20 kan 2, 18. Berarti Y topi sama dengan X 18. Ini Y topinya si Ciko. Tadi Barbera ya sebelumnya ya. Nah itu. Ya itulah 3 persamaan yang kita lakukan sebelum mencari mana yang merupakan garis base fit. Nah selanjutnya baru kita cari nih. Kira-kira mana yang best fit. Jadi kita buat tabel lagi selanjutnya gitu ya. Kita buat tabel seperti biasa tabelnya gitu ya. Ada X dan Y. Oke mungkin Bapak coba tuliskan dulu aja persamaan yang dapatkan ya. Kesimpulannya. Nanti biar muat ininya ya. Sebelah sini kali ya tadi ya. Nah kesimpulannya Y topi A persamaannya 4X tambah 8 ya. 4X tambah 8. Kalau Y topi yang B itu 3X tambah 12. Kalau yang C, Y topi C, X tambah 18. Ya, jadi yang tadi kita hapus dulu, yang ini. Oke. Selanjutnya dibuatlah XY-nya gitu ya, dan seterusnya untuk tabel yang kita akan jadikan nantinya dalam rangka mencari mana yang bukan garis fit ya. Ada X, X itu adalah jumlah anggota keluarga ya. Ada Y, ada Y min, Y topi dulu ya. Y topi A gitu ya. Y topi A, Y min Y topi A, sama Y min Y topi A kuadrat gitu ya. Sama Y min Y topi A kuadrat.
Ya, ini dibuat tabelnya nanti sama kalian ya. Dibuatkan dulu tabelnya. Iya. Coba kita hitung yang A dulu ya. Yang A dulu, kita hitung. Nah, yang A dulu berarti X-nya ada apa aja? Ada 2, ada 4, ada 5, ada 8, ada 10. Terus 12, Y-nya yang pertama, yang kedua 22, 26, 32, 5, 4. Nah, nanti di sini Y topi A-nya tinggal masukkan kesamaan yang pertama tadi ya. Berarti 4 kali 2 tambah 8 ya. 16. Lalu 4 kali 4 tambah 8, 24 ya. 5 kali 4, 20 tambah 8, 28 ya. 4 kali 8 tambah 8, 40. 4 kali 10, 40 tambah 8, 48. Lalu Y min Y topi A, 12 kurang 16 itu adalah minus 4. 22 kurang 24 minus 2. 26 kurang 28 juga min 2. 32 kurang 40 min 8. Dan 54 kurang 48 adalah 6. Nah, tinggal dihitung kuadratnya gitu ya. Kita lihat kuadratnya berapakah hasilnya. Kalau min 4 dikuadratkan itu adalah 16. Min 2 pangkat 24. Min 2 pangkat 24 lagi. Lalu 64 sama 36. Ya. Nah, itulah untuk yang Y min Y topi A kuadrat. Tinggal jumlahin ya. Tinggal jumlahkan. 16 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi tambah 36. Hasilnya 124. Ya, kita taruh di sebelah sini ya. Berarti sigma gitu ya. Dari Y min Y topi A kuadrat. Itu hasilnya adalah 124. Kita tanding dulu ya di sebelah kanan. Karena nggak muat tabelnya. Jadi kita hapus yang ini sekarang ya. Gantian sekarang untuk yang Y topi B. Nah, gantian ya. Ini dihapus dulu. Y topi yang B sekarang. Ya. Y topi B. Ya. Y topi B berarti yang 3X tambah 12. 3 kali X masukkan 2 ya. 3 kali 2, 16. Sorry, 6 ya. 3 kali 2, 6 ditambah 12. 18 ya. 3 kali 4, 12, 18, 24. Ya. 3 kali 5, 15. Ditambah 12, 27. 3 kali 8, 24. Tambah 12, 36. Ya, 3 kali 8, 24. 24 tambah 12, 36. Dan 3 kali 10, 30. Tambah 12, 42. Lalu selisihkan 12 kurang 18 itu min 6. 22 kurang 24 min 2. 26 kurang 27 min 1. 32 kurang 36 min 4. Dan 54 dikurang 42 itu adalah 12. Kita hitung kuadratnya 36, 4, 1, min 4 pangkat 2, 16. Dan 12 kuadrat 144 ya. Oke, sekarang tinggal jumlahkan. 144 tambah 16 tambah 1 tambah 4 tambah 36. Hasilnya 201. Ya. 201 adalah sigma dari Y min YB kuadrat. Berarti itu bukan yang kedua gimana ya, karena ini begitu yang utama ya sebenarnya. Karena kita mencari sigma yang terkecil gitu ya. Berarti yang belum tinggal Y min YC ya. Yang punya Ciko. Di sini berapa hasilnya belum tahu. Kita hitung lagi sama-sama ya. Ini hapus lagi yang tadi. Sekarang yang C.
Yang C. Di topi C berarti X tambah 18. Berarti kalau X-nya 2, 2 tambah 18, 20. 4 tambah 18 itu 22. 5 tambah 18, 23. 8 tambah 18, 26. 10 tambah 12, 18, 28. Y min Y topi C minus 8. 22 kurang 22, 0. 26 kurang 33. 32 dikurang 26 itu adalah 6. Dan 54 dikurang 28 itu 26. Ya, 54 kurang 28 itu 26. Berarti kuadratkan 64, ya, 3 pangkat 29, 6 pangkat 236, dan kalau 26 kuadrat itu 676. Wah, gede sekali hasilnya yang ini ya. Kalau jumlahin berarti jadinya 64 tambah 0 tambah 9 tambah 36 tambah 676. Hasilnya 7,5. Wow, gede sekali ya ini. Nah, karena kita mengambil yang kecil, berarti base kitnya yang ini. Yang pertama ya, yang WA. Itu yang punya si Adam. Berarti nanti yang dipakai yang ini, guysnya ya. Garis regresi yang dipakai yang ini, berarti yang ini topik A. Berarti untuk yang B tinggal jalankan ya. Prediksi air bersih ketika jumlah anggota keluarga 12 gitu ya. Berarti nanti Y topi A gitu ya. Sama dengan masukkan 12 X-nya. Berarti 4 kali 12 ditambah 8. 12 kali 4, 48. Tambah 8, 56 meter kubik. Gitu ya. Prediksinya gitu ya. Untuk yang C, kalau 100 meter kubik berarti 1 sama dengan 4X. Yang cari X-nya ya. Tambah 8. Luas dulu 8-nya. Berarti nanti 4X sama dengan 92 ya. Nah, di 92 tinggal bagi 4. Maka X-nya adalah 23 orang. Jawabannya ya. Yang menggunakan air bersih. Jumlah anggota keluarganya 23 orang. Banyak sebulan yaitu 100 meter kubik. Ya, seperti itu untuk nomor 2 semuanya ya caranya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3, kita di sini akan membuat tabel kembali beda dengan cara sebelumnya menggunakan cara statistik untuk membuat kesamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan X dan Y. Ya, kita mulai menggambar tabelnya, ada X, ada Y gitu ya. Tambahannya nanti ada XY sama X kuadrat. Ya, yang kita butuhkan dalam menghitung nanti kesamaan garis regresinya apa. Di tahap pertama kita buat tuh tabel seperti ini. Ya, dimana X-nya itu 12, 14, 18, 20. Kalau Y-nya di sini ya, ini kita tambah di akhir ya. Oke. Ya. Kalau Y-nya 4, 6, 8, 10. X kali Y kita hitung 12 kali 4, 48. Terus 14 kali 6 itu adalah 84. 18 kali 8, 144. Dan 20 kali 10, 200. Nanti X-nya kuadrat selanjutnya itu 144. 14 kuadrat 196 ya. Terus untuk yang bawahnya 18 kuadrat adalah 324 dan 20 kuadrat X-nya itu 400. Ditambahkan semua gitu ya dari X sampai X kuadrat. Dimulai X dulu kita tambahkan 12 tambah 14 tambah 18 tambah 20.
Itu hasilnya adalah 64 ya. Kalau kita hitung penjumlahannya. Terus yang sebelahnya yang Y 4 tambah 6 10 tambah 8 18 tambah 10 28 gitu ya. Oke, ini sigmanya ya, sigmanya. Ya, sigmanya nih ya. Nah, lalu X-nya kita jumlahkan juga 48 tambah 84 tambah 144 tambah 200. Itu hasilnya 476 ya. Mau dihitung di kalkulator ya. Yang satu lagi 144 tambah 196 tambah 324 tambah 400. 1064 ya. Nah, itu semuanya ya. Selanjutnya nanti kita masuk rumus pertama dari X bar Y bar dulu ya. Kita cari X bar dan Y bar, rata-rata dari X dan Y yang rumusnya total X dibagi N ya. Banyak datanya ada 4. Berarti X barnya di sini kita tulis dulu rumusnya biar nggak lupa. Sigma X dibagi N berarti 64 dibagi 4. Itu hasilnya adalah 16 ya rata-ratanya. Kalau yang ibar ya sigma Y dibagi N. Sigma Y 28. 28 bagi 4 itu 7. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua mencari SXY. SXY itu rumusnya adalah sigma XY bagi N min X bar Y bar. Berarti kita masukkan nilainya sigma XY 476 bagi 4 N-nya min rata-rata X 16 Y-nya 7. Ya, kita hitung 476 bagi 4 itu 119. 16 kali 7 112. 119 kalau dikurangi 112 itu 7 hasilnya ya. Oke, lanjut yang ketiga mencari X kuadrat ya. Yang rumusnya itu adalah sigma X kuadrat ya per N min ya min X bar kuadrat ya. Nah, itu kita hitung S kuadrat X-nya berarti ini 1064 gitu ya. Total tadi tabel N-nya 4 min rata-rata kuadrat X-nya 16 kuadrat. 1064 kita bagi 4 itu hasilnya adalah 266. 266 dikurang 16 kuadrat itu adalah 256. Nah, 266 kalau dikurang 256 itu adalah 10. 10 ya. Nah, tinggal masuk ke rumus akhir. Rumus akhir yaitu garis regesi ya. Rumusnya adalah Y topi min Y bar gitu ya. Y topi min Y bar dengan S X Y dibagi S X-nya dikuadratkan ya. Dikali X min X bar. Ya, gitu ya. Ini rumusnya tinggal masukkan Y topi min Y bar. Y barnya tadi 7. SXY-nya 7 dibagi 10 X kuadratnya dikali X min X barnya 16. Nah, ini kita pindah sini aja ya, biar muat. Berarti Y topi min 7 sama dengan 7 per 10 itu kan 0,7 ya. Nah, kali ke dalam pelangi ya. Berarti 0,7 X min 0,7 kali 16. Yaitu 11,2. Sehingga nanti hasilnya Y topi 0,7 X min 11,2 ini ditambah 7 ya. Karena min 7 pindah ruas nanti ke kanan jadi min 4,2.
Nah, ini jawabannya ya untuk kesamaan GST-GST nomor 4. Dan nomor 3 itu adalah Y topi sama dengan 0,7X min 4,2. Seperti itu untuk nomor 3. Masih ada yang B sama C gitu ya. Kita lanjut yang B dulu. Kita masukkan X-nya 24. Berarti Y topi adalah 0,7 dikali 24 ya. Dikurang 4,2. Apakah prediksi Y topinya gitu ya. Berarti 0,7 dikali 24 kurang 4,2. Hasilnya adalah 12,6 atau kalau mau dibulatkan ke atas menjadi 13 jawabannya ya. Untuk Y topi yang B. Sedangkan yang C ketika Y topinya 3 berarti nanti di sini untuk yang C kita masukkan dulu Y-nya 3 gitu ya. Berarti 3 sama dengan 0,7X min 4,2. Berarti pindah ruas nanti ya 0,7X sama dengan yang pindah min 4,2-nya menjadi plus 3 tambah 4,2 itu 7,2. Tinggal dibagi sama 0,7. Berarti X-nya untuk yang C adalah jawabannya 10 koma ya. Sekitar 10,28 atau 29 ya. Dibulatkan 10 gitu ya. Prediksi ketika Y-nya 3. Ya. Jadi seperti itu sekali lagi di nomor C gitu ya. Jadi ketika X-nya 10, perkiraan Y-nya adalah 3 gitu ya. Oke, seperti itu untuk nomor 3. Selanjutnya di nomor terakhir, itu nomor 4 ya. Nomor 4 juga sama caranya gitu ya. Cari persamaan regresi. Dimana di situ kita buat dulu tabelnya begitu ya. Di situ ada X dan Y gitu ya. Kita buat dulu di sebelah sini. X, ada Y, tambahannya seperti biasa ya, ada XY sama X kuadrat. Kita tulis dulu berapa saja nilainya ya. X-nya 2, 3, 4, 5, 7. Y-nya, nah ini hubungan antara ini ya, lama menonton dengan nilai matematika untuk ASTS sebagai variabel tingkat ya. Dengan variabel bebasnya adalah lama menonton TV per hari dalam jam gitu ya. Oke, dari Mabsa Didik SMA Sejahtera Bersama. Ya, Y-nya di sini 87, 85, 82, 75, 72. Nah, ini dikalikan dulu seperti biasa ya. 2 kali 87 XY yaitu 174. 3 kali 85 itu 255. 4 dikalikan 82, 328. 5 kali 75 itu 375. 7 kali 72 itu 504. Gitu ya. Nah, sekarang X kuadrat. Kita kuadrat X-nya berarti 4, 3 pangkat 29, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan 7 kuadrat 49. Semuanya masing-masing ditambahkan. Kalau yang X itu ditambahkan dulu, 2 tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 7. Itu hasilnya 21. Lalu Y-nya 87 tambah 85 tambah 82 tambah 75 tambah 72. Hasilnya 401. Yang XY 174 tambah 255 tambah 328 tambah 375. Ya, 174, 255, 328, 375, dan 504. Hasilnya 1636. 1636 gitu ya. 1636. 174, 255, 328, 375, sama 504. 1636. Kalau yang X kuadrat jumlahkan 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 dan 49 103. Ya, kita mulai.
Menghitung dulu X bar Y bar seperti biasa ya. X bar dan Y bar. Tadi X bar itu rumusnya total X berarti 21 bagi 5 ya. 21 bagi 5 itu adalah 4,2 nilainya. Kalau yang Y berarti 401 bagi 5 juga. Rata-ratanya ya dari Y itu adalah 80,2. Yang kedua kita mencari X Y ya, SXY gitu ya. SXY rumusnya sigma XY berarti 1636 dibagi 5 ya. 1636 dibagi 5 dikurang ya. Dikurang sama rata-rata X dikali rata-rata Y. Berarti tadi rata-ratanya 4,2 sama 80,2. Kita kalikan gitu ya. Di SXY sama dengan 1636 kita bagi 5 dulu ya. Hasilnya 327,2. Dan 4,2 kali 80,2 itu hasilnya adalah 336,84. Jadi SXY-nya negatif ya, ini ya. 327,2 dikurang 336,84. Itu hasilnya adalah negatif 9,64. Oke. Yang ketiga mencari SX kuadrat 103 gitu ya rumusnya dibagi sama 5 dikurang rata-rata X kuadrat berarti 4,2-nya dikuadratkan. Itu ya. Nah, kita hitung 103 dibagi 5 dulu ya. Itu hasilnya adalah 20,6 kurang 4,2 kuadrat 17,64 ya. Kalau dikuadratkan dari 4,2. 17,64 ya. 2,6 dikurang 17,64. Hasilnya adalah 2,96. Ya. 2,6 dikurang 17,64, 2,96. Barulah kita bikin persamaan garis regresinya gitu ya. Berarti kesimpulannya berarti keempat rumus dari persamaan garis regresi PGR gitu ya adalah sebagai berikut. Y topi gitu ya. Min Y bar. Y barnya 80,2 sama dengan SXY yaitu min 9,64 dibagi oleh SX-nya yang dikuadratkan tadi yaitu 2,96 kali X min X bar. X barnya 4,2. Nah, kita hitung dulu yaitu pi min 80,2 sama dengan min 9,64 dibagi sama 2,96. Hasilnya adalah sekitar min 3,26 ya, ini pembulatan ya. Hasilnya min 3,25675 panjang ya. Nah, kita bulatkan jadi min 3,26 X min 4,2. Berarti Y topi ini kita kali pelangi dulu, nanti pindah ruas juga yang kiri ke kanan yaitu 80,2-nya tadi ya. Berarti ini min 3,26X min kali min plus berarti 4,2 dikali 3,26 ya. Itu hasilnya adalah 13,692 dibulatin jadi 13,69 ditambah 80,2. Y topi min 3,26X. Nah, 13,69 tambah 80,2. Hasilnya adalah 93,89. Ini jawabannya ya. Untuk yang nomor 4A, Y topi sama dengan min 3,26X plus 93,89 ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mencari yang B, hitunglah prediksi Y ketika X 10. Jadi kalau dia nonton sama 10 jam, berapa kan nilai matematikanya nanti gitu ya. Jadi untuk yang B di sini aja ya.
Berarti Y topi sama dengan min 3,26 kali 10 tambah 93,89. Nah, itu berapakah nilai matematikanya gitu ya. Min 3,26 dikali 10 itu minus 32,6 ya. Ditambah 93,89. Hasilnya adalah nilainya 61,29. Semakin lama menonton, maka nilainya makin kecil ya. Nah, yang C ketika nilainya 65, berarti 65 sama dengan min 3,26X tambah 93,89. Nah, ini kita pindah ruas, kita hitung 65 dikurang 93,89, lalu nanti dibagi sama min 3,26. Sekitar 8,8 jam nontonnya ini ya, X-nya ya. 8,86 jam perkiraan gitu ya. Bulatan atau 9 jaman lah ya kurang lebih ya. Pembulatannya kurang lebih dia menonton hampir 9 jam. Nilai matematikanya 65. Ya, seperti itu untuk nomor 4C. Dengan demikian, itulah pembahasan dari kisi-kisi pada pagi ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.